Jadi alas tengahnya itu sahabat, tidak ada alas tengah, saya tidak ada penahannya seperti ini. Bisa dilihat ya, tidak ada alas tengahnya. Selamat datang para pengguna elemen air dan penghobi ikan goldfish. Di channel ini saya akan membagikan tips dan trik, eksperimen, dan review produk dunia air. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, dan kalau bermanfaat silahkan di-share. Oke, lanjut gas. Hey sahabat goldfish, berjumpa lagi bersama saya dalam waktu dan gelombang yang sama, masih di channel khusus pengguna elemen air dan penghobi ikan goldfish. Oke, gimana kabar semuanya, sehat bro? Aduh, udah mau lebaran ini, udah beli baju baru belum? Ya. Baik, saya akan melanjutkan konten saya yang banyak sekali terpending dan banyak PR yang belum saya sampaikan, yang belum saya laksanakan. Mohon maaf kepada rekan-rekan subscriber yang sudah banyak komentar, ingin review ini, review itu, tapi belum saya laksanakan. Oke, saya akan kerjakan satu persatu ya. Jadi ada beberapa subscriber yang bertanya, pengen review tank akuariumnya gitu. Oke, tank, bukan tank ya, apa namanya, rak akuariumnya gitu ya. Rak akuariumnya pengen direview. Oke lah, boleh, gak apa-apa. Jadi akan saya coba review, mungkin durasinya tidak akan lama ya. Jadi itu singkat saja ya. Oke, kita lihat bentukannya seperti apa. Oke, check it out. Oke, dilanjut sahabat, ini adalah akuarium beserta rak yang saya miliki, yang mana ini sering saya review dan mungkin belum terlalu detail ya, apa namanya, rak yang saya gunakan itu seperti apa ya. Ada yang masih kepo, ada yang masih penasaran. Oke lah, no problem ya. Oke sahabat, ini udah ada akuariumnya ya. Saya punya yang masih ada polosan ya. Jadi kita lihat yang mana dulu ya. Kita lihat yang ini dulu ya. Jadi posisinya sahabat ya, rak akuarium yang saya miliki itu ada tatakan di belakangnya seperti ini sahabat ya. Ada tatakan seperti ini, fungsinya untuk menahan top filter ya, sebagai wadah dari top filter itu sahabat ya. Soalnya yang umumnya kita lihat ya, top filter itu dia langsung menyentuh akuarium ya, jadi tidak ada penahannya ya. Yang dikhawatirkan, apalagi kalau top filternya sepanjang ini dan sebesar ini gitu ya, dengan media bakteri yang ada di dalamnya, apalagi kalau kita menggunakan media bakteri yang ini nih ya, ini kan berat ya. Ini dari main kurang lebih saya pakai berapa kilo di sini, 3 kilo juga ya kalau nggak salah. Terus airnya, terus yang lainnya ya, itu lumayan bisa nambah beban ya. Jadi memang agak was-was apabila kita menggunakan top filter langsung menyentuh kaca gitu ya. Takut belah, takut baret atau bagaimana ya. Namun pengalaman saya menggunakan sih, yang dulu punya tank akuarium dengan ukuran 80x50 itu langsung menyentuh kaca, no problem, aman gitu ya, no problem. Namun kan hari apes gak ada tanggal kalendernya ya. ya. Jadi ini saya bikin desain seperti itu, custom ke tukang akuariumnya ya. Oke, selanjutnya ya, untuk model seperti ini sahabat, saya bikin tanpa, jadi gimana ya, bukan tanpa ya, jadi alas tengahnya itu sahabat, tidak ada alas tengah, saya tidak ada penahannya seperti ini. Bisa dilihat ya, tidak ada alas tengahnya. Lalu bagaimana? Ada alasnya, cuma di sampingnya saja sahabat ya. Ya oke, seperti itu. Jadi kita lihat yang polosannya aja ya, biar lebih jelas. Oke sahabat, ini yang saya miliki. Dua tank, dua rak ini adalah proyek tertunda. Malah yang satu lagi udah saya lelang. Ya, jadi rencananya nggak akan saya buat akuarium di sini, tapi mau dipakai buat lemari. Ini apa namanya, aksesoris amunisi. Soalnya ini udah agak penuh gitu ya. Jadi mau saya simpan di sini, termasuk mungkin nanti buat karya apa gitu, saya simpan di sini gitu. Oke, lanjut sahabat. Jadi rak akuariumnya kalau nggak pakai akuarium itu seperti ini polosannya ya. Ya seperti ini.
Saya tidak terlalu paham apa namanya ukuran dari besinya. Yang pasti ini menggunakan besi siku ya, menggunakan besi siku. Jadi kalian kalau mau bikin, pastikan yang bikin akuariumnya sudah pro ya, yang bikin rak akuariumnya sudah pro. Sebab memang yang pertama kali saya custom juga ke sahabat saya, ribet nih katanya, ini buat apa kayak gini. Lalu saya jelaskan, ya ini fungsinya seperti ini, seperti ini, barulah beliau paham gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang rak akuarium ini sudah bertahan hampir 1 tahun lebih, kurang lebih 1 tahun ya, belum 1 tahun lebih, dan masih aman gitu ya. Yang namanya barang memang sih ada rusaknya gitu ya, cuma mudah-mudahan awet gitu ya, mudah-mudahan awet, tergantung perawatannya gitu ya. Mungkin hanya saja terkena air, cipratan air ya, yang bikin agak berjamur kayak gini, tinggal bisa dicat ulang, kinclong lagi gitu ya. Oke, lanjut ke sini. Jadi sahabat, bentukannya seperti ini polosannya, menggunakan besi siku. Terus jadi yang saya maksud gak ada alasnya itu ya, di sini seperti ini, tidak menggunakan alas apa namanya triplek atau stropom atau puffing block atau apa ya. Ya pokoknya penahan-penahan buat akuarium yang biasanya kalian gunakan ya. Kalau saya tidak menggunakan itu ya, jadi hanya menggunakan busa ati, dan itu pun pinggirnya saja seperti ini ya. Jadi hanya menggunakan busa ati dan hanya pinggir-pinggirnya saja, jadi lebih hemat sahabat ya, lebih hemat. Kalau yang kita menggunakan besi hollow yang saya punya nih di sini, ini dia menggunakan besi bukan hollow, ini galvanis, tapi bentuknya seperti ini ya. Jadi menggunakan busa atinya full sahabat ya. Jadi lumayan boros di kantong ya. Kalau yang ini lebih hemat ya, anggarannya lebih hemat. Jadi hanya sampingnya saja ya. Oke, kalau menggunakan rak siku seperti ini, kenapa hanya sampingnya saja? Sebab menurut suhu yang bikin akuarium ini, akuarium itu sahabat, yang jadi beban beratnya itu katanya hanya di sampingnya saja gitu ya. Sebetulnya hanya di sampingnya saja, kanan, kiri, belakang, samping. Kalau itu sudah kuat, insya Allah gak akan pecah gitu, akan kuat gitu, tidak akan retak gitu ya. Yang pasti ya hanya sampingnya saja ini aja yang ditahan ya. Jadi seperti itu. Yang jadi pecah itu karena kita menggunakan tatakan, entah itu triplek, entah itu stropom, dan apa namanya tidak rata ya. Jadi dia tidak rata, akhirnya beban airnya itu tidak merata gitu. Akhirnya jadi ada apa namanya kelebihan beban di beberapa dasar, akhirnya jadi pecah gitu. Nah agak aneh, makanya ada yang bikin rak akuarium terus dia pakai stropom, terus dia pakai triplek atau apapun, baru aja diangkat langsung truk, wah itu mumet itu langsung. Ya itu. Jadi iya seperti itu sih, yang penting rata gitu ya. Kalau kalian menggunakan dasaran dan full, dipastikan kalian harus rata ya, jangan sampai ada gelombang-gelombang atau apa namanya kotoran-kotoran lain yang bisa menghambat kerataan dari dasar akuarium ini. Kalau enggak nanti akan ada bahaya seperti tadi, bisa pecah atau retak ya. Jadi kalau ini tengahnya tidak ada, hanya sampingnya saja ya. Oke. Selanjutnya apalagi yang mau disampaikan ya? Ya kelebihannya itu sih sahabat ya. Jadi menggunakan rak akuarium ini, dia itu tidak khawatir akuarium ini terkena goresan atau pecah karena top filternya ada di atas gitu, ada penahannya. Oke, kembali ke sini ya. Jadi begitu ya, kalau saya bikin rak itu gimana ya, inspirasinya kenapa nggak seperti ini aja gitu ya. Kenapa wadah filternya nggak langsung aja pakai ini gitu. Jadi termasuk ini kenapa kata saya, wadahnya nggak ditempelin aja sekalian gitu ya.
Kalau yang di belakang kan dia misah ya, nggak nempel. Kalau yang ini sudah langsung ditempel, akhirnya ditempel langsung di baut gitu, khusus untuk box filter kontainer yang saya punya gitu ya. Jadi dua-duanya nanti pakai box filter trickle box kontainer ini. Jadi untuk tank bawah, support untuk tank bawah pakai box filter. Oke, selanjutnya ya itu aja sih ya. Jadi kalau ingin lihat bentukannya ya seperti inilah. Kalau rak akuarium yang saya punya itu ya, polosannya seperti ini. Apalagi yang ingin ditanyakan? Kalau yang belum jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Kalau sahabat ingin memesan rak akuarium seperti ini, bisa dicatat ya nomor HP-nya di video ini atau ada di link deskripsi ya. Silahkan hubungi beliau dan silahkan bertanya aja sama beliau langsung ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Oke, dadah. Thank you.